Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Senin pagi yang ceria merupakan yang ditunggu-tunggu. Itu kalau orang yang ingin serius belajar. Tetapi kalau yang tidak ingin, Senin adalah hal yang membosankan. Oke. Kalau hari ini saudara kondisi sehat betul, mari kita mengikuti pertemuan ke-7 dari pendidikan kewarganegaraan, demokrasi dan masa depan negara. Nah, itu sebuah tema yang menarik bagi saudara semuanya, karena saudara sebagai warga negara, sesudah pada pertemuan awal menjadi warga negara yang good citizenship, selanjutnya, saudara yang terakhir, bagaimana mengetahui sebagai warga negara yang paham tentang hukum dan hak asasi manusia. Hari ini dihubungkan dengan demokrasi, yaitu apakah dengan demokrasi negeri kita mempunyai masa depan atau malah akan suram. Ayo kita lihat di layar, itulah judul dari Demokrasi dan Masa Depan Negara. Ya, review pertemuan ke-6, instrumen HAM di Indonesia, keterkaitan HAM dan Pancasila, dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, pelaksanaan HAM dan Undang-Undang Dasar, sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Ada beberapa catatan tentunya yang positif dan negatif, hanya terkait dengan hukum dan HAM itu merupakan panglima untuk menghadirkan negeri ini yang selalu lebih baik sebagai kontrol bagaimana memajukan negeri ini. Selanjutnya kita berbicara demokrasi yang kita tunggu lanjutan dari hukum dan HAM. Ya, kalau pada pertemuan kemarin hukum dan HAM itu sudah didasarkan atau sudah mendasarkan bagaimana sebuah negara tidak keluar dari regulasi, konstitusi, dan hak asasi manusia. Sehingga lanjutannya adalah kita ngomong demokrasi secara serius, secara sampai mendalam, sehingga nanti saudara tidak mudah untuk saya suka demokrasi, saya tidak suka demokrasi. Wah, ini Pancasila, ini tidak Pancasila. Oh, ini akan membahayakan negara. Oh, ini tidak. Kalau saudara tidak membahas secara mendalam, sangat mudah saudara diprovokasi sebagai generasi yang mudah untuk dibawa ke sana kemari. Sudah banyak contoh mahasiswa yang sebetulnya niatnya baik dalam sebuah gerakan, tetapi karena pemahamannya terkait dengan demokrasi tidak benar, maka sebaliknya demokrasi diartikan yang sangat negatif. Apakah diberi label yang togut atau diberi label yang ini adalah berlawanan dengan negara, berlawanan dengan agama, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat demokrasi, ya secara etimologis, demos adalah rakyat, kratos kraten adalah kekuasaan berkuasa. Ya, kita tidak memposisikan pada kekuasaan atau berkuasa itu adalah negatif. Tetapi, dalam hal kepemimpinan negeri, maka perlu ada yang bisa menjadi penguasa, meskipun bukan untuk kekuasaan itu sendiri, tetapi dalam bahasa lain adalah pengelolaan negeri sampai terjadi mensejahterakan negeri. Kalau Abraham Lincoln mengatakan the government from the people, by the people, and for the people. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu kata Abraham Lincoln. Ya, kalau memahami begitu di Indonesia pun juga seperti itu yang diharapkan. Mungkin saudara protes, Pak, di Indonesia kalau
The government from the people, iya. By the people, iya. Tapi for the people, kok ada masalah ya Pak ya? Kok kelihatannya di Indonesia rakyat tidak menjadi pemilik negeri ini? Maksudnya pemerintah sepertinya jauh dari rakyat, padahal from the people, by the people, tapi yang terakhir for the people-nya itu tidak ada. Itu kalau saudara memprotes. Dan apakah benar itu protesnya? Ya mungkin benar, mungkin salah, tergantung pada saudara menampilkan contoh supaya nanti tidak salah paham terkait dengan apa yang saudara protes dengan keilmuan yang kita bahas hari ini. Awalnya itu kalau berbicara demokrasi itu ya berada di abad 6 sampai 3 sebelum Masehi, panjang ya, sebelum Indonesia merdeka tentunya. Bahkan sebelum kerajaan-kerajaan di Indonesia, Majapahit, Singosari itu ada. Tapi di city state, di negara kota, di Athena itu sudah terjadi demokrasi. Yang waktu itu dalam proses pemerintahannya itu demokrasi secara langsung. Jadi ada 5.000 sampai 6.000 orang itu langsung terlibat dalam proses ya berkumpul fisik, karena tidak ada perwakilan secara langsung, maka mereka ikut berproses dalam semua kebijakan. Taruhlah kebijakan membangun negeri, membangun gedung-gedung sekolahan, bagaimana berkomunikasi dengan negara lain, mengatur pendidikan, dan selanjutnya. Sungguh keterlibatan rakyat itu secara langsung, tetapi ada negatifnya. Karena kalau semua terlibat secara langsung, dipastikan sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, keputusan yang sudah terambil itu pasti menemukan pro dan kontra, dan ya agak sulit direalisasikan. Apakah di negeri kita pada hari ini masih ingin menjalankan proses demokrasi secara langsung? Ya, itu yang menjadi catatan kita bersama. Next. Ya, ini demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung, sebuah definisi yang kita pahamkan tadi. Kalau demokrasi langsung itu bagaimana saudara semuanya, semua rakyat tentunya yang sudah memenuhi syarat, kalau di proses sekarang sudah memenuhi 17 tahun atau belum 17 tahun sudah menikah, maka mereka mempunyai hak untuk terlibat dalam proses demokrasi langsung itu. Ya, positifnya semuanya terlibat, negatifnya adalah sebuah keputusan sulit untuk diputuskan. Karena bagaimana mengakomodir semua dari usulan itu tidak mudah. Perlu komunikasi yang sangat panjang. Kalau demokrasi tidak langsung, ya di sini adalah demokrasi, salah satunya adalah perwakilan. Jadi tidak harus misalkan 1 juta orang itu terlibat dalam proses sebuah keputusan demokrasi, tapi cukup diwakilkan. Dalam bahasa 1 juta itu ya 50 orang dalam bahasa DPRD. Kalau dalam bahasa DPR pusat, ya tergantung pada daerahnya. Bisa besar, bisa kecil. Intinya bahwa demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung itu nyata adanya. Negara pun, maksudnya negara Indonesia, pada saat ini pakai mana hayo? Demokrasi langsung atau tidak langsung? Ya, betul jawabanmu. Demokrasi tidak langsung. Karena demokrasi tidak langsung saja untuk mengelola sekian anggota DPR yang sebagai perwakilan dari rakyat itu tidak mudah, apalagi semua terlibat dalam proses sebuah keputusan membangun negeri, membangun daerah. Kita lanjutkan. 3 faktor yang dapat mempengaruhi penegakan demokrasi konstitusional. Jadi, demokrasi konstitusional
itu akan bisa terjadi ketika faktor ekonominya itu ya baik. Kalau tidak baik, banyak yang tidak sejahtera, banyak pencurian, penodongan dan lain sebagainya, maka hal ini tidak bisa diproses hukum. Tapi kalau sudah perekonomiannya baik, sejahtera, kemungkinan ya hal yang melanggar itu jauh dari panggangnya. Nah, yang kedua adalah faktor sosial politik. Ini mempengaruhi demokrasi konstitusional. Ya, harus ada support dari semua rakyat, khususnya dalam ranah sosial politik. Karena kan kalau kita melihat beberapa kelompok orang yang menginginkan sesuatu, maksudnya sumbangsih untuk negeri, itu terkadang ya niatnya baik, tetapi caranya tidak benar. Akhirnya ya keputusannya tidak benar. Coba kita tarik ke wilayah faktor sosial politik ini adalah dalam penegakan demokrasi konstitusional. Maka ya dia sangat mungkin bisa mempengaruhi hitam putihnya pelaksanaan demokrasi yang ada ketika perjalanan sosial politik itu mungkin berjalan baik atau sebaliknya tersendat-sendat. Yang ketiga adalah faktor budaya kewarganegaraan dan akar sejarah. Ini merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan demokrasi konstitusional. Jadi kalau sudah mempunyai sejarah bangsa yang luar biasa, itu terkadang dia tidak mau terlibat secara mendalam, merasa sudah cukup dalam proses perjuangan sebelumnya. Jadi tiga hal ini, ekonomi, sosial politik, dan budaya kewarganegaraan, berpengaruh besar bagaimana mempengaruhi penegakan demokrasi konstitusional. Selanjutnya, sistem dan praktek di Indonesia terjadi pasang surut demokrasi. Ya, kita melihat pada waktu pemerintahannya Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, beragam semuanya kan. Itu terjadi pasang surut demokrasi dan kita tidak boleh langsung memvonis terkait dengan sebuah kesalahan. Perlu diperdalam mengapa sih sang presiden mengambil sebuah kebijakan itu. Coba kita ungkap, dan kemungkinan pada presiden selanjutnya ataupun pada waktu yang berbeda itu mengambil yang berbeda. Yang kedua adalah sistem dan praktek di Indonesia itu demokrasi konstitusional dan demokrasi parlementer. Maksudnya, ini adalah hal yang pernah menjadi referensi bagaimana mengelola negeri. Kok bisa demokrasi parlementer? Ya, di situ parlemen menjadi bagian dari proses sistem dan praktek di Indonesia. Ya, kalau berbicara demokrasi parlementer ya kita paham, parlemen sangat berkuasa. Demokrasi rakyat, demokrasi nasional, ini menjadi sebuah gambaran bagaimana demokrasi itu mempunyai paradigma rakyat dan mempunyai paradigma nasional. Teman-teman, mohon maaf, partai politik menerjemahkan dalam hal ini mungkin juga beragam. Demokrasi Rusia dan demokrasi terpimpin, ini adalah sebuah contoh yang selanjutnya dengan negeri ini, maksudnya negeri Indonesia, itu sedikit banyak berbeda pada saat ini. Demokrasi Pancasila dan sebagainya, ini adalah yang paling cocok. Loh Pak, Bapak kok mengatakan paling cocok? Apakah tidak ada yang lebih cocok? Jadi demokrasi Pancasila itu adalah prosesnya panjang sampai dihasilkan dan selanjutnya dipraktekkan, diaktualisasikan oleh rakyatnya. Sehingga berbicara sistem praktek di Indonesia yang
sangat berliku-liku itu, maka demokrasi Pancasila saat ini sebagai solusinya apa yang terjadi, mengapa perbedaan-perbedaan kemarin. Kita tidak mengupas kejelekannya para pemimpin negeri ini pada waktu itu, selanjutnya ada perubahan ya, enggak. Kita apresiasi saja, tetapi bahwa ada praktek dan sistem di Indonesia yang beragam, itu yang paling penting. Karena itu kalau tidak diakui yang bersangkutan atau bahkan generasi selanjutnya tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan Indonesia kita. Maksudnya dihubungkan dengan demokrasi. Next. Ya, demokrasi merupakan sokok guru demokrasi. Sokok guru ini adalah kedaulatan rakyat, pemerintahan bersyarat persetujuan. Jadi ini tidak bisa dia berkomentar sendiri ketika membawa nama demokrasi itu tadi. Kedaulatan rakyat berdasarkan pemerintahan berdasarkan persetujuan. Jadi orang-orang yang terlibat di dalamnya itu setuju atau tidak. Loh Pak, bagaimana terkait dengan proses sebuah undang-undang? Contoh yang terakhir, Undang-Undang Omnibus Law. Di situ kok terjadi perubahan, maksudnya terjadi perbedaan cara pandang. Ada partai yang tidak setuju dan ada partai yang setuju. Dan itulah yang kita katakan bahwa pemerintahan berdasarkan persetujuan itu selanjutnya yang mayoritas yang mampu. Adapun yang minoritas atau kelompok yang lain yang berbeda itu ya membuat hasanah terkait dengan proses perpolitikan. Selanjutnya kekuasaan mayoritas, sokok guru demokrasi, kekuasaan mayoritas. Meskipun ini bukan harga mati ya. Selanjutnya pengakuan hak-hak minoritas tentunya iya. Jadi bagaimana kalau ada seorang pemimpin itu pengakuan hak-hak minoritas itu perlu supaya bahwa di negeri ini siapapun yang mempunyai keinginan membangun negeri itu terfasilitasi. Apakah yang bersangkutan mendapatkan taruhlah materi secara langsung ataupun tidak langsung atau tidak. Selanjutnya jaminan hak asasi manusia, pemilu yang jurdil, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme, sosial ekonomi, politik, pragmatisme. Jadi saudara, berbicara sokok guru demokrasi ini rututannya kan panjang. Dan di sini kita memahami substansi demokrasi itu sendiri. Selanjutnya Prof. Mulyam Budiharjo membagi demokrasi kedua hal. Pertama, demokrasi konstitusional sebagaimana yang terjadi di India, Pakistan, Filipina, Indonesia. Kalau demokrasi komunis RRC di Korea Utara. Ini adalah hal yang berbeda. Maksudnya, Profesor Mulyam Budiharjo membagi dua hal itu memang berdasarkan dari sebuah realitas yang selanjutnya menjadi fenomena. Bagaimana menampilkan ya demokrasi itu sendiri. Demokrasi komunis sekali lagi RRC Korea Utara. Demokrasi konstitusional istilah lainnya constitutional government, limited government, dan restrained government. Ini adalah pendapat profesor. Ya, kalau pendapat profesor dan diambilkan dari sebuah buku yang bersangkutan, pasti luar biasa. Selanjutnya, menurut Lord Acton, setiap orang yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Tetapi yang mempunyai kekuasaan tak terbatas sudah pasti akan menyalahgunakan kekuasaan. Inilah maka mengapa demokrasi itu diperlukan. Supaya seseorang itu tidak menyalahgunakan kekuasaan, atau selanjutnya ketika mempunyai kekuasaan dia tidak ingin menyalahgunakan kekuasaannya karena sangat dibatasi. Taruhlah di Indonesia dibatasi 5 tahun, ya bisa maju lagi tetapi ada expirednya, ada batasannya. Itu berbicara di Indonesia luar biasa. Selanjutnya pada abad 20, demokrasi konstitusional lebih luas, negaranya disebut negara kesejahteraan, welfare state, dan social service state. Saudara,
perbincangan abad ke-20 ini atau definisi yang disampaikan oleh Lord Acton ini kita memberikan pemahaman bahwa mungkin saudara ada perbedaan cara pandang terhadap demokrasi itu sendiri, begitu juga pelaksanaannya. Nah, dengan penjelasan abad 20 demokrasi itu lebih luas, ini menunjukkan memang tidak hanya ya misalkan satu kelompok kecil atau satu negara kecil, tapi bagaimana di banyak tempat ketika menjadikan demokrasi konstitusional dalam praktek kehidupan berorganisasi, maka hal itu akan berpengaruh positif ketika seseorang sudah tidak di posisi tersebut. Selanjutnya, di dalam pelanggaran, saudara, demokrasi langsung ya pasti banyak pelanggaran, baik di Indonesia dalam negeri ataupun di luar negeri. Intinya mereka protes. Ya, protes karena dihubungkan dengan apa yang mereka hadapi. Pelanggaran demokrasi langsung ataupun demokrasi tidak langsung di Indonesia dan di luar negeri, kalau saudara itu menjadi bagian dari misalkan kelompok-kelompok yang ada di daerah saudara, itu secara tidak langsung menampilkan bahwa ada sebuah proses demokrasi di tempat tersebut. Ketika kita tarik ke wilayah yang lebih luas ke Indonesia, maka ada sebuah riset atau seseorang yang melakukan penelitian dan dia membutuhkan sampai menemukan apa yang menjadi harapan dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Kalau berbicara pelanggaran demokrasi adalah hal yang bertentangan dengan kita semuanya, dan pasti itu akan dilawan oleh rakyat sebagai pemilik sah negeri ini. Kalau berbicara di luar negeri, pelanggaran juga sedikit banyak berbeda, intinya ada. Sehingga dalam hal pelanggaran ini, demokrasi langsung, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, itu sebagai acuan bagaimana mengevaluasi perjalanan demokrasi. Ini adalah kalimat penutup. Saya menampilkan terima kasih saudara sudah berpartisipasi dalam kelas ini, bagaimana membangun demokrasi, bagaimana negeri ini itu juga bisa membangun demokrasi tersebut. Ya, tentunya dengan saudara-saudara sebagai pelopornya. Semoga ada manfaat. Silahkan lihat The Journal of Social Media sebagai referensi, dan kemudian bisa menambah wawasan di Agus M. Fauzi Official. Terima kasih. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.